Allah yang panjang sabar terhadap Kain, terus di ayat pokok ayat setelah ayat 15. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan. Oke, kita baca sama-sama. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang tidak terbatas dan tidak kehabisan. Walaupun kami seperti Adam, seperti Kain, seringkali mengecewakan hati-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tapi selalu merangkul kami, memeluk kami dengan kasih-Mu yang tidak berubah. Pada hari Sabat yang indah juga, walaupun di hati kami ada banyak pergumulan, dengan kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, kami kembali boleh berkumpul di hadirat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan kepada diri kami, membuka mata rohani kami, hati kami, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dan kami taat kepada firman-Mu, supaya kami dapat menjalani kehidupan yang mulus di hadapan Tuhan, kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan sendiri berbicara di hati kami masing-masing. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Melalui firman minggu kemarin, kita telah belajar Allah kita bukan selalu menerima ibadah yang kita persembahkan itu secara otomatis. Sesuai dengan siapa yang mempersembahkannya, bagaimana keadaan hati orang yang mempersembahkan, dan apa korban persembahan yang dipersembahkan. Ibadah itu kadang diterima oleh Tuhan, kadang juga tidak. Dengan kata lain, ada ibadah yang dapat diterima oleh Allah, ada juga ibadah yang sama sekali tidak dapat diterima oleh Allah. Allah sungguh berkenan kepada ibadah yang mempersembahkan apa yang terbaik untuk Tuhan. Jadi walaupun Allah telah menerima Habel dan persembahannya, namun Kain dan persembahannya tidak dapat diterima oleh Allah. Jadi Kain menjadi sangat marah ketika dirinya dan persembahannya ditolak, sampai hatinya panas, mukanya menjadi muram. Ia sangat membenci dan iri hati kepada Habel yang telah mempersembahkan korban persembahan yang lebih baik daripada dia. Oleh karena itu, Allah langsung mengunjungi Kain ini dan menasihatinya untuk bertobat, kemudian mengendalikan kemarahan yang timbul di dalam hatinya. Tapi sayang sekali, seperti tadi kita bacakan, Kain sama sekali tidak menghiraukan nasihat firman Tuhan, malah dia langsung mengajak adiknya pergi ke ladang, kemudian langsung membunuh adiknya. Walaupun Kain telah membunuh Habel, Allah kembali datang kepada Kain supaya Kain bertobat. Tetapi Kain kembali tidak mau bertobat. Ia membohongi dirinya dan membohongi Allah. Maka Allah langsung membongkar masalah dosanya, kemudian menghukum Kain secara sangat keras. Tapi walaupun sedang memberi hukuman yang berat pun, Allah tetap menaruh perhatian kepada Kain, kepada keselamatan nyawanya, sehingga memberi tanda perlindungan kepada Kain. Melalui segala proses itu, Allah memperlihatkan bagaimana hati dia terhadap semua orang-orang yang berdosa, termasuk diri kita masing-masing. Kiranya melalui firman hari ini, kita dapat mengerti bagaimana hati Allah terhadap diri kita sebagai orang yang berdosa, supaya kita sadar akan kesalahan kita, segera kita bertobat, lalu kita dapat menjalani kehidupan yang menyenangkan hati Allah. Amin. Yang pertama, Allah menyuruh kita untuk mengendalikan keinginan dosa. Ketika Allah menerima Habel dan persembahannya, sedangkan yang Kain dan persembahannya tidak diingatkan, bagaimana respon Kain? Mari kita perhatikan ayat 5b. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram.
Kain menjadi sangat marah sampai hatinya panas, mukanya menjadi muram. Hal ini menunjukkan kemarahan Kain bukan kemarahan biasa, tetapi dia benar-benar sangat marah. Kayaknya kemarahan itu bangkit seperti ombak yang sedang bergelora. Kalau itu, kepada siapakah kira-kira Kain menjadi marah? Pertama-tama, Kain menjadi marah kepada Allah. Karena Allah menerima Habel dan korban persembahannya, sedangkan dirinya dan korban persembahannya tidak diindahkan, maka Kain menjadi sangat marah kepada Allah. Kain protes kepada Allah dengan keras, mengapa Allah mendiskriminasi pilih-pilih kasih. Biasanya, waktu kita bertumbuh, kita juga sering merasa didiskriminasi oleh orang tua kita. Sebab sepertinya orang tua kita hanya mengasihi saudara kita saja. Secara pribadi, saya pun masih ingat pada saat masih kecil, orang tua saya tidak pernah memberikan pakaian baru untuk saya. Sebab di atas saya ada seorang kakak laki-laki di usianya 3 tahun yang lebih tua daripada saya. Sehingga selalu pakaian diberikan untuk kakak saya. Setelah pakaiannya sudah tidak bisa dipakai karena pada waktu itu saya sudah bertumbuh, jadi dikasih kepada saya. Jadi waktu yang seragam sekolah juga tidak pernah yang beli yang baru, semuanya kakak yang pernah pakai itu yang diberikan kepada saya. Karena itu saya seringkali meragukan kasih orang tua terhadap diri saya, seolah-olah orang tua saya hanya mengasihi kakak saya saja. Kemudian saya seperti anak, bukan anak yang kan anak itu anak yang dia anak angkat gitu, ini bukan anak yang kandung sendiri. Itulah yang sering membuat hati saya sedih sampai sekarang masih ingat. Jadi perasaan sedih pada waktu kecil. Dengan seperti itu, Kain juga mempunyai perasaan yang tidak enak kepada Allah. Sebab menurut pandangannya, Allah itu tidak benar. Allah itu pilih-pilih kasih, hanya sayang kepada karya saja. Oleh karena itu, di dalam hatinya timbul rasa melawan memberontak Allah dalam segala hal. Kemarahan terhadap Allah meningkat, kayaknya seperti api dan ombak yang semakin menjadi besar. Kemarahan Kain ini sama dengan kemarahan dari anak sulung dari perumpamaan yang diceritakan dari Injil Lukas pasal 15, perumpamaan tentang anak bungsu yang benar. Anak sulung menganggap dirinya dari pagi-pagi sampai malam bekerja keras secara mati-matian, namun bapaknya tidak pernah menyusui anak kambing domba yang kecil pun. Tapi kepada adik yang telah menghabiskan segala harta kekayaan orang tua dengan pelacur, mau menyembelih lembu sapi yang unggul, ia begitu marah kepada bapaknya sehingga tidak mau masuk ke dalam rumahnya. Tapi apa yang harus kita ingat, segala kebenaran manusia di mata Allah sama dengan kain yang sangat kotor. Oleh karena itu, memang kita harus setia. Kita harus banyak berkorban untuk Tuhan dan karyanya. Namun kita harus hati-hati, apa yang harus kita lakukan, jangan sampai menjadi kebenaran diri sendiri, seperti kain kotor yang tidak bisa diindahkan oleh Tuhan. Jika tidak, nanti karena hati kita yang penuh dengan kebenaran diri sendiri, lalu membuat kita melawan Allah, akhirnya kita jatuh pada dosa yang lebih besar. Biasanya orang yang penuh dengan kebenaran diri mempunyai kesetiaan, kemampuan, kemudian banyak hal yang telah diberikan kepada Tuhan, sehingga hal itu menjadi kebenaran diri sendiri. Kemudian dia menganggap lebih unggul daripada orang lain. Tapi ketika orang lain malah dipuji oleh Tuhan, hati kita menjadi panas seperti Kain, kemudian kita melawan Allah. Oleh karena itu, hal-hal yang bersifat bagus secara manusiawi bisa membuat kita melawan Allah, sehingga kita harus selalu hati-hati terhadap itu. Yang kedua, Kain menjadi marah terhadap Habel, yaitu adiknya. Kain berpikir dia dan persembahannya ditolak oleh Allah karena adanya Habel ini. Dia berpikir karena Habel segala kelemahan dan dosanya telah dibongkar.
Karena Habel mempersembahkan korban persembahan yang lebih baik, dinyatakan dia tidak punya iman, sedangkan bagi Habel ada iman yang kuat di mata Allah. Karena Habel mempersembahkan korban persembahan anak sulung kambing domba dan ternak-ternaknya, maka Allah tidak menerima korban persembahan dirinya. Jadi Kain berpikir seperti itu. Jika ia berpikir Habel seolah-olah Habel itu telah merampas segala kasih sayang dari Allah, dan maka hatinya penuh dengan rasa benci dan iri hati, sampai ia ingin membunuh. Jadi yang hati Kain ini sama dengan para ahli Taurat, orang Farisi, begitu membenci Tuhan Yesus sampai dengan menggunakan segala caranya untuk membunuh Tuhan Yesus, karena mereka berpikir karena adanya Yesus, hati masyarakat semuanya diambil oleh Tuhan Yesus, kemudian mereka tidak menyayangi kepada para ahli Taurat dan orang Farisi, sehingga mereka merasa rugi. Setiap saat ketika mereka melihat di sekitar Tuhan Yesus, selalu penuh dengan orang-orang yang mengikutinya, maka mereka berpikir hati rakyat itu dirampas oleh Tuhan Yesus, sehingga mereka benci kepada Tuhan Yesus. Mereka ingin membunuh Yesus dengan menggunakan segala caranya. Allah berkunjung kepada Kain yang lagi panas-panas karena iri hati, kemudian hati yang ingin membunuh Habel. Mari kita lihat ayat 6. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Kain? Mari kita baca sama-sama ayat 6. Oke, 1, 2, 3. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Melihat kemarahan Kain, Allah bertanya kepadanya, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Kemudian Allah ingin menolong Kain untuk mengintrospeksi diri. Mari kita lihat ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya. Allah sudah mengetahui segala-galanya. Kuasa dosa sedang ingin menguasai hati Kain, lalu membuat Kain membenci, ingin membunuh adiknya. Oleh karena itu, Allah menyuruh Kain harus berpuasa atas keinginan dosa tersebut. Allah menasihati Kain dengan sangat sungguh-sungguh untuk berperang melawan keinginan dosa itu, mengalahkan kuasa dosa. Dalam tertentu di hati kita pun sebenarnya seringkali timbul kemarahan. Itu kita seringkali lihat sebagai sesuatu yang sangat biasa, alamiah, karena kita ini manusia biasa. Jadi ketika di dalam hati kita terjadi kemarahan, kita anggap sebagai suatu masalah yang kecil dan biasa-biasa. Misalnya, di tempat kerja kita, teman satu angkatan lebih pintar daripada diri kita. Dia selalu mendapat pengakuan puji-pujian dari atasan, dari kawan-kawan kerja, kemudian dia selalu naik pangkat duluan. Kalau itu, betapa hati kita sedih dan menderita. Atau sebetulnya kita bekerja keras secara mati-matian dari pagi-pagi sampai malam untuk perusahaan, tapi dalam satu hari kita langsung dipecat. Kalau begitu, betapa mudahnya hati kita dikuasai oleh kemarahan. Kita sebagai manusia biasa, jelas memang bisa menjadi marah. Di dalam hati kita pun sangat mudah terjadi kemarahan. Namun bagaimanapun, kemarahan yang timbul di hati kita harus dapat dikendalikan. Oleh karena itu, Allah berkata juga kepada Kain supaya walaupun dosa sudah mengintip di depan pintu dan sangat menggoda, namun Kain harus mengendalinya. Keinginan dosa harus dikendalikan dengan menggunakan segala caranya. Seolah kemarahan itu seperti monster yang selalu menggoda kita. Namun entah dia monster atau si setan, namun kita harus mampu mengendalikannya.
Namun yang menjadi masalahnya bagi kita, seringkali tidak ada kekuatan untuk mengendalikan kemarahan-kemarahan timbul di hati kita. Oleh karena itu, kita harus bersandar kepada Tuhan. Kita harus dipimpin oleh Roh, bukan keinginan daging kita. Andai kata kita marah-marah terus sesuai dengan keadaan hati kita masing-masing, bagaimana nanti hubungan bersama dengan teman-teman kita, kemudian bagaimana keluarga kita, komunitas kita, bagaimana itu bisa berdiri tegak. Bagaimana masyarakat kita, negara kita dapat berdiri tegak. Kita sejak kecil memiliki rasa marah, rasa benci yang luar biasa terhadap orang-orang Yahudi, karena pada usia dia 6 tahun, dia melihat mamanya berselingkuh dengan seorang pemuda orang Yahudi. Setelah dia mengetahui hal itu, sejak kecil dia memendam rasa benci terhadap orang-orang Yahudi. Setelah dia mendapatkan kekuasaan, dia membunuh 6 juta orang Yahudi lebih. Di Amerika, kemarin juga kita dengar dari berita dunia, sering terjadi pembunuhan dengan tembakan pistol karena orang-orang Amerika tidak dapat mengendalikan kemarahan rasa kecewanya. Dikatakan dalam setahun 20.000 orang lebih tewas karena tembakan secara sembarangan. Tewas ini di Cina juga masalah yang sama, ini masalah sosial. Sering terjadi pembunuhan karena soal kemarahan rasa kecewa. Lalu kemarahan itu dilampiaskan bukan kepada orang yang ia benci, tapi kepada siapapun yang ditemuinya secara memberi hutang. Kebanyakan kasus itu terjadi di dalam sekolah atau di sekitar sekolah. Kebanyakan yang terjadi korbannya adalah anak TK, anak SD. Mereka melakukan tindakan kriminal itu karena kemarahan yang terjadi, karena kekecewaan terhadap yang perselisihan kekayaan antara yang punya dan tidak punya. Kemudian mereka merasa mereka ini terhadap orang-orang yang punya. Kemudian mereka melampiaskan kemarahan itu dengan membunuh secara membagi hutang. Sebenarnya kita perlu mengintrospeksi diri masing-masing. Bagaimana kita mengatasi rasa marah, rasa kesal yang seringkali terjadi di dalam hati kita? Kami mau bertanya, dalam seminggu kemarin, kira-kira berapa kali Anda marah dan kesal? Kemudian apakah itu ketika terjadi kemarahan, kekesalan, itu pernah dikendalikan atau itu langsung dilampiaskan kepada orang-orang yang dekat di sekitar Anda? Kepada orang-orang di sekitar Anda, berapa kali melampiaskan kemarahannya? Kalau ketika kita marah, ketika kita menyatakan kekesalan kita, jelas hubungan kita dengan orang di dekat di sekitar kita, hubungan itu hancur. Walaupun kita kelihatan seperti orang-orang yang lembut, selalu senyum, tapi kenyataannya kita juga sering marah, terutama kepada orang-orang yang dekat, kepada suaminya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Justru ketika kita berhadapan dengan orang lain, kita bisa mengendalikan emosinya. Tapi kepada orang-orang yang dekat, seperti suami, kepada istri, kepada anak, jadi kita seringkali melampiaskan kemarahan kita, sehingga hubungan baik semuanya hancur. Di antara orang-orang yang ada yang telah menghancurkan hubungan baik karena marah, ada yang kehilangan teman baik, ada juga kehilangan kesempatan yang bagus karena tidak bisa mengatasi kemarahannya. Raja Alexander kehilangan teman akrab sekaligus anak buah yang sangat baik. Dia namanya Jenderal Cletus. Waktu minum alkohol, lalu terjadi perdebatan dengan temannya. Raja Alexander ini tidak dapat mengatasi emosinya, lalu langsung menusuk Cletus itu dengan tombak. Setelah itu, Raja Alexander sangat menyesal atas perbuatannya. Kemudian dia menghukum diri sendiri, berapa kali dia mencoba bunuh diri. Oleh karena itu, para sejarawan mengatakan, walaupun si Raja Alexander dia mampu menaklukkan seluruh dunia, tapi ternyata dia tidak dapat mengatasi kemarahannya yang timbul di dalam hatinya. Ini bukan masalah Raja Alexander saja. Walaupun dari luarnya kita suka senyum, kita lembut hati,
Tapi di dalam diri kita juga seringkali terjadi monster kemarahan yang tidak bisa dikendalikan. Kemudian apabila sesuai dengan sesuka hati kita, kita melampiaskan kemarahan kita, segala hubungan kita sesama manusia itu semuanya menjadi hancur. Jadi Alkitab berkata kepada kita dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 19 ayat 20 sebagai nasihat yang sangat sungguh-sungguh kepada kita semua. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kita cepat mendengar ketika ada nasihat, ketika seseorang mengatakan sesuatu untuk diri kita, walaupun kedengarannya yang hati kita tidak enak, tapi kita cepat membuka kuping rohani kita, sehingga nasihat atau usul yang diberikan oleh orang lain kita harus cepat mendengar. Karena itu Tuhan berikan dua kuping. Tapi lambat berkata-kata. Jadi sebelum kita berkata-kata, sebelum mengeluarkan kata-kata, kita harus berpikir lagi. Setelah kita berdoa, baru kita mengucapkan sesuatu. Kita harus juga lambat untuk marah, sebab amarah kita tidak dapat mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kemudian penulis kitab Amsal juga, di dalam kitab Amsal ada banyak nasihat-nasihat supaya kita jangan cepat marah. Kitab Amsal pasal 12 ayat 16 firman Tuhan berbunyi, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tapi bijak yang mengabaikan cemooh. Orang bodoh sangat mudah melampiaskan kemarahan, rasa sakit seketika juga. Setiap saat merasa jengkel, kesal, dia tidak dapat sabar. Itu semua kondisi hatinya dilampiaskan dalam kemarahannya. Sedikit saja disinggung, ia langsung meledak kemarahan-marahannya. Ada mengatakan orang seperti ini adalah orang bodoh. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Semoga kita di dalam Tuhan. Memang ini susah dengan kekuatan kita atau dengan tekad kita, tidak bisa. Tapi ketika kita mohon belas kasihan kepada Tuhan, sambil mengakui segala kelemahan kita, ketika kita bersandar kepada Tuhan, ketika menyerahkan diri kita biar dipimpin oleh Roh, sedikit demi sedikit kita juga bisa menjadi orang lembut, kita bisa mengendalikan kemarahan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengendalikan kemarahan dan menjadi orang Kristen yang matang, yang lemah lembut, penuh dengan buah-buah Roh, sehingga kita dapat menjalani kehidupan yang menyenangkan hati Allah. Amin. Kedua, Allah mendesak kita segera berdoa. Ayat 8 sampai ayat 12. Mari kita lihat ayat 8. Kita baca sama-sama ayat 8. Oke, 1, 2, 3. Marilah kita pergi kepada ketika mereka ada di sana. Sayang sekali, Allah sudah mengetahui keadaan hati Kain. Kemudian Allah datang untuk memberi firman supaya Kain mengendalikan rasa emosinya. Namun ternyata Kain tidak menerima firman Allah sama sekali. Malah setelah mendengar firman nasihat Allah, dia langsung mengajak Habel pergi ke padang sama-sama, kemudian memukulnya dengan batu sampai Habelnya dibunuh. Dengan demikian terjadi kasus pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Itu pun terjadi terhadap saudara sekandung. Kain tidak dapat mengatasi kemarahan yang timbul di dalam hatinya, lalu melakukan dosa fatal yang tidak dapat dihapuskan begitu saja. Mari kita lihat ayat 9a. Firman Tuhan kembali kepada Kain. Di mana Habel adikmu itu?
Apakah Allah memberikan pertanyaan ini karena Allah tidak tahu di mana Habel itu berada? Tidak. Pertanyaan itu, di mana Habel adikmu itu diberikan oleh Allah kepada Kain? Mengapa Kain telah membunuh adikmu yang tidak berdosa? Artinya seperti itu. Allah mendatangi Kain lalu ingin memberi kesempatan supaya Kain mengakui dosanya. Kemudian di hadapan Tuhan biar dia berdoa. Tapi bagaimana jawaban Kain? Dia malah menjawab kepada Tuhan, aku tidak tahu apakah memang aku penjaga adikku. Setelah Adam berbuat dosa, seperti kita telah pelajari dalam pasal 3, Adam dan Hawa begitu takut kepada Allah, sehingga ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan, mereka langsung bersembunyi di belakang pohon, karena hati nuraninya masih hidup. Tapi Kain sama sekali tidak takut kepada Allah, walaupun barusan dia membunuh adiknya. Ketika ditanya oleh Tuhan, malah dia mengatakan, saya tidak tahu apakah memang aku penjaga adikku. Dia seolah-olah mau melawan Allah. Dengan kebohongan yang sangat bandel dan jahat, dia menolak yang dosa pembunuhan. Dengan demikian, dia menipu diri sendiri, menipu Tuhan juga. Dalam arti tertentu, itulah sifat dosa. Orang-orang yang melakukan dosa selalu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Adam, apa yang dilakukan oleh Kain. Bagi mereka yang telah berbuat dosa, berusaha keras untuk menyembunyikan masalah dosa, mengalihkan tanggung jawabnya kepada orang lain, atau mereka mengatakan tidak tahu. Jadi mereka selalu membenarkan diri, menutupi masalah dosa sebisa mungkin. Karena apabila dosa ingin disembunyikan dengan cara-cara seperti itu, masalah apa yang terjadi? Jawabannya, kita menjadi hamba dosa. Kita semakin terjerat di dalam dosa. Orang yang selalu berusaha menyembunyikan masalah dosa, akhirnya dia semakin terikat kepada rantai dosa. Dia tidak dapat terlepas dari dosa. Karena untuk menutupi dosa, dia semakin berbuat dosa banyak. Kayak seperti Daud setelah dia bersetubuh dengan Bathsheba. Ketika dia mendengar bahwa Bathsheba sudah hamil, bukan dia mengakui dosanya. Karena untuk menutupi dosanya, dia membuat Uria yang begitu setia dibunuh, menghancurkan suatu rumah tangga yang sehat. Itu dosa-dosa yang semakin kecil, itu yang diperbanyak. Masalah dosa harus terbongkar di dalam terang. Apa yang dikatakan oleh Alkitab sebagai soal kegelapan adalah masalah dosa. Kegelapan akan dipecahkan, bisa diatasi jika kegelapan diperlihatkan di depan terang. Allah menghendaki supaya Kain menyadari dosanya, lalu masalah dosa itu biar dipecahkan di dalam Tuhan. Tapi Kain, walaupun membunuh adiknya dalam keadaan yang tidak dilihat oleh orang lain, kemudian setelah itu dia langsung kubur, sehingga tidak ada saksi, tidak ada bukti, sehingga dia anggap masalah dosa itu bisa disembunyikan. Dia menganggap pasti masalah perbuatannya tidak ada yang tahu, karena tidak ada saksi, tidak ada bukti, sehingga di depan Tuhan pun dia bisa menyembunyikan, menutupi masalah dosanya. Kain ingin menyembunyikan masalah dosa, kemudian bertindak seolah-olah bukan urusan dia sendiri. Tapi dengan cara seperti ini, apakah masalah dosa dapat dipecahkan? Sama sekali tidak. Karena ada yang tahu. Dia yang tahu, kemudian Allah juga tahu. Mari kita lihat ayat 10. Kita baca sama-sama. Ayat 10. 1, 2, 3. Apakah yang telah kau perbuat ini pada adikmu itu berpihak kepada dosa-nya? Akhirnya Tuhan tidak bisa sabar lagi. Allah langsung menunjukkan masalah dosa Kain. Apa yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Karena Kain tidak mau mengakui dosanya, maka Allah langsung menyinggung dosa pembunuhan Kain terhadap adiknya. Kain berpikir bahwa asal dia membunuh Habel, segala masalah dapat dipecahkan. Tetapi Allah mengatakan bahwa
walaupun Habel telah terbunuh, darah Habel sedang berteriak kepada Tuhan dari tangannya. Walaupun Habel sudah mati, tetapi di hadapan Allah, Habel tetap hidup. Darah Habel berbicara, berteriak kepada Allah. Dia telah disembelih, lalu darahnya berteriak kepada Allah. Jadi Allah menghukum Kain ini dengan sangat tegas. Mari kita lihat ayat 11 dan 12. Kita baca sekali lagi ayat 11 dan 12. 1, 2, 3. Kain terkutuk dari tanah, sebab tanah itu sudah menelan darah Habel yang sama sekali tidak berdosa. Karena tanah yang telah meminum darah Habel yang tidak berdosa mengetahui kesalahan Kain ini, sehingga Kain juga ditolak oleh tanah. Sehingga walaupun nanti Kain sebagai petani, dia bekerja keras, tanah itu tidak mau mengeluarkan hasil yang sepenuhnya. Karena terkutuk, maka walaupun nanti Kain menggali tanah, namun tanah itu tidak mau mengeluarkan hasil yang sepenuhnya. Oleh karena itu, Kain tidak dapat bertanya lagi. Jadi terpaksa dia harus berpindah-pindah sambil mengembara seumur hidupnya. Allah kita sangat membenci dosa, sehingga dosa itu, orang yang melakukan dosa harus dihukum. Tapi Allah kita mengasihi orang yang berdosa. Oleh karena itu, Ia mendorong orang berdosa untuk segera bertobat. Apa yang telah kau perbuat ini? Allah menghendaki kita untuk memecahkan masalah dosa di hadapan Tuhan. Ketika kita menyesal, ketika kita memohon belas kasihan dan pengampunan, Allah pasti mengampuni masalah dosa kita sekecil apapun. Memang terhadap dosa, Dia pasti memberi suatu hukuman. Tapi walaupun Allah menghukum masalah dosa kita, tapi pada dasarnya Dia akan mengampuni masalah dosa kita asal kita berdoa, sehingga hidup di hadapan Allah tidak menjadi masalah. Tapi ketika kita mengatakan kita tidak berbuat dosa, kita berkata tidak ada dosa bagi kita, maka Allah menghukum dosa kita secara sangat keras. Kemudian sampai kita bertobat sendiri, Allah akan menghukum kita, karena Allah kita tidak terburu-buru. Seperti tanah menerima darah Habel itu, lalu Kain terkutuk dari tanah, sehingga Kain harus menerima dan menanggung masalah dosa itu seumur hidupnya dengan mengembara terus. Allah juga seringkali membuat kita dengan cara yang sama, supaya kita menyadari masalah dosa kita, kemudian supaya kita bertobat di hadapannya. Dengan menggunakan cara seperti itu, Allah seringkali membuat kita sadar akan dosa kita, membuat kita akhirnya bertobat, dengan mengizinkan banyak penderitaan, kesakitan dalam kehidupan kita. Segala hubungan manusia sama dengan suara gema. Jadi apa yang dilakukan, apa yang diberikan, nanti itu yang akan kita terima. Apabila kita menunjukkan sikap ramah tamah kepada orang lain, nanti apa yang kita terima dari orang lain itu yang sama, yaitu sikap ramah tamah. Jika kita memberi rahmat dan belas kasihan, kita juga akan menerima hal yang sama. Jika kita bersikap kasar terhadap orang lain, kita juga akan diperlakukan sama. Jadi orang lain juga kasar terhadap diri kita. Segala hubungan manusia akan terjadi sesuai dengan prinsip apa yang ditabur, apa yang dituai. Dan itulah cara Tuhan juga untuk membuat kita sadar dan bertobat atas dosa kita, supaya kita jangan berbuat dosa lagi. Oleh karena itu, ketika kita menjalani hidup yang susah dan menderita, mengapa hidup saya begini, lalu kita harus mengintrospeksi diri. Mengapa hidupku penuh dengan penderitaan?
Mengapa bagi hidupku selalu ada semak tuli, rumput tuli? Mengapa hidupku tidak pernah tenang? Ketika hal itu terjadi, mari kita mengintrospeksi diri, karena jangan-jangan Tuhan lagi melatih dan menghukum kita melalui segala penderitaan seperti itu, biar kita sadar akan dosa kita, karena Dia ingin menunggu supaya kita bertobat. Seperti kalau kita lihat kehidupan Yakub, karena dia penipu, kalau kita perhatikan setelah dia melarikan diri dari rumah Abraham, ketika di rumah papanya, dia juga nanti ketipu. Karena Tuhan ingin mencabut akar sifat yang tidak baik dari Yakub. Jadi Tuhan memberi orang yang lebih pintar daripada Yakub, karena Tuhan mau melatih dia supaya Yakub menjadi Israel. Jadi anak kita tidak buru-buru, karena dia tidak akan itu kalah. Jadi walaupun sifat kita sekeras apapun, Allah tidak buru-buru. Kemudian Dia memberi latihan kepada diri kita supaya seperti Yakub, seorang penipu, menjadi Israel. Allah terus melatih dan membawa penderitaan dalam kehidupan Yakub. Allah juga seringkali melakukan hal yang sama kepada kehidupan kita. Sehingga orang yang paling bijaksana ketika Allah berfirman, bukan kita melalui penderitaan atau rumput tuli, semak tuli, kita baru sadar dosa kita baru bertobat. Tapi ketika Allah berfirman, kuping rohani kita buka, sehingga wah, ini firman ini untuk diri saya. Kemudian pada saat kita bertobat, kita adalah orang yang sungguh bijaksana. Semoga Tuhan memberi kuping rohani yang tajam kepada diri kita, supaya kita lekas bertobat, supaya segala penderitaan yang kita alami segera dihentikan. Saudara-saudara, kira-kira apa jawaban yang hendak didengar oleh Tuhan ketika Tuhan tanya, apakah yang kamu berbuat untuk adikmu? Ketika Allah bertanya, di manakah Habel adikmu itu? Maka pada saat itu apabila Kain menjawab kepada Tuhan, Tuhan, ampunilah dosa aku, sebab aku ini telah membunuhnya, karena aku ini iri hati marah kepadanya. Ampunilah dosaku. Kalau andai kata Kain mengakui dosanya, memohon belas kasihan kepada Tuhan, Allah mungkin berharap jawaban dari Kain seperti itu. Kemudian andai kata respon Kain seperti itu, Allah pasti mengampuni dosanya. Tapi malah Kain mengatakan, aku tidak tahu apakah memang aku penjaga adikku. Dia sama sekali tidak mau mengakui kesalahannya. Allah membuat tanah terkutuk karena dosa Kain, supaya Kain sendiri menyadari betapa dosa Kain itu telah membuat hati Tuhan sedih dan kecewa. Walaupun bekerja keras dengan sebagai petani, namun karena tanah terkutuk, lalu tidak mengeluarkan hasil kepada Kain. Betapa hati Kain susah. Allah juga melepaskan diri kita dari tali latihan kasih ini, sampai mulut kita mengakui dosa kita di hadapan dengan jujur, sampai kita bertobat. Tuhan akan melatih, menghukum kita terus. Oleh karena itu, Daud pun pernah membuat pengakuan yang sama. Ketika dia tidak memutarkan masalah dosanya, dia mengakui bahwa tangan Tuhan menekan aku siang dan malam, maka jiwaku menjadi kering seperti tanah di musim kemarau. Allah membiarkan diri kita menderita di bawah kuasa dosa. Kemudian dengan cara-cara seperti itu, Dia hendak membuat kita bertobat di hadapannya. Allah begitu mengasihi diri kita, sehingga Allah tidak mau membiarkan diri kita dibinasakan di dalam masalah dosa. Walaupun untuk sementara Allah menahan hatinya, mengizinkan kita mengalami segala macam penderitaan kesakitan, namun karena Allah ingin membuat kita bertobat, terbebas dari masalah dosa secara sempurna, Allah seringkali membiarkan segala penderitaan kesakitan itu menimpa di hidup kita. Apabila kita mengakui dosa kita, Allah yang adil, Allah yang dapat dipercaya, Dia segera mengampuni segala dosa kita, kemudian menganggap diri kita sebagai orang yang benar. Saudara, apakah Anda saat ini mengembara?
Apakah hidup Anda lagi susah dan tidak dapat bertahan lagi karena penderitaan, pergumulan yang begitu berat? Kalau begitu, ayo mari kita mengakui dosa kita. Mari kita maju kepada Tuhan Yesus. Dia sedang mengundang kita dengan mengangkat kedua tangannya di atas kayu salib, sambil mengundang kita, mengajak kita dengan sangat sungguh-sungguh. Mari kepadaku, semua yang letih lesu dan berubah berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Penganggaran kita, beban hidup kita yang sedang kita pikul itu semuanya adalah akibat dosa kita. Tuhan Yesus mengajak kita untuk datang kepadanya, lalu segala beban, segala masalah dosa kita diletakkan di bawah kaki Yesus. Jika kita datang kepadanya dengan iman, Dia tidak akan menolak diri kita. Dia tahu segala penderitaan kita, segala kondisi kita yang susah. Karena itu, Dia telah terkutuk dengan menggantikan diri kita. Jadi Tuhan Yesus berkata dengan berani kepada kita semua, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan janganlah gentar hatimu, karena Dia telah mati untuk menggantikan segala kutuk yang seharusnya kita yang terima. Tapi Dia sendiri menerima segala kutukan, kemudian Dia mau memberikan ketenangan, damai sejahtera, kemudian istirahat yang benar, itu mau diberikan kepada diri kita. Saudara, Tuhan sendiri pasti akan mengakhiri segala perjalanan hidup kita yang penuh dengan pengembaraan. Dia akan menarik lagi, membawa pulang segala penderitaan kesakitan yang sempat diberikan kepada kita. Kemudian kepada diri kita pasti akan diberi damai sejahtera. Oleh karena itu mari kita membuka kuping rohani kita. Segala masalah kita itu mari kita mengaku di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya hidup kita menjadi penuh dengan ketenangan, istirahat, kemudian damai sejahtera seperti apa yang ingin diberikan oleh Tuhan. Amin. Yang kedua, Allah menunggu supaya kita bertobat dan kembali kepadanya. Ayat 13 sampai 15. Mari kita lihat ayat 13 14. Mari kita baca sama-sama ayat 13 14. 1 2 3. Sayang sekali, Kain tetap menolak bertobat, tetapi dia mengeluh. Dia mengeluh bahwa karena hukuman yang diberikan oleh Tuhan terlalu berat sampai ia tidak dapat tanggung. Dan dia mengeluh juga Allah akan mengusir dia dari bumi ini. Kemudian dia mengeluh bahwa ia tidak dapat beristirahat, mengembara terus. Kemudian dia menyatakan dia takut sebab dia akan dibunuh oleh siapapun yang ditemuinya. Andai kata Kain sudah bertobat di hadapan Tuhan, dia pasti mengakui dirinya sebagai orang yang patut dihukum mati secara langsung. Kayak seperti Habel dibunuh, dia juga harus menyatakan saya juga harus dibunuh. Kemudian hukuman apapun saya mau terima dengan ucapan syukur. Tapi dari hati Kain ini tidak ada sikap seperti itu karena dia belum bertobat. Kain itu tidak bertobat. Andai kata dia telah mengakui dosa pembunuhan terhadap adiknya, hukuman apapun tidak terasa berat baginya. Walaupun di penjara seumur hidup pun pasti tidak berat bagi dia. Sebenarnya dosa yang telah dilakukan itu patut dihukum mati. Seperti Habel dibunuh, dia juga sebenarnya tidak usah diberi waktu yang lama. Lebih baik patut dihukum langsung mati. Jadi sebetulnya hukum yang dijatuhi oleh Allah tidak memberat. Walaupun begitu, dia tetap mengeluh kepada Allah. Lagi pula, karena dia telah membunuh adiknya, dia takut akan dibunuh oleh orang lain. Jadi di dalam jiwa orang yang tidak bertobat, tidak ada damai sejahtera, selalu ada ketakutan. Kalau itu bagaimana?
Allah menolong Kain yang seperti ini. Mari kita lihat ayat 15. Kita baca sekali lagi sebagai ayat 15. Lalu kita baca sama-sama firman Tuhan. 1, 2, 3. Allah sungguh merasa kasihan terhadap Kain. Kemudian Allah mau melindungi nyawa Kain. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Supaya manusia siapapun jangan membunuh Kain, Allah memberi tanda khusus kepada Kain supaya siapapun jangan membunuh Kain. Tanda yang diberikan kepada Kain bukan tanda penghukuman, tetapi tanda yang melindungi nyawa Kain. Tidak boleh membunuh Kain, siapapun jika membunuh Kain, dia akan mendapat 7 kali lipat hukumannya. Oleh karena itu, tanda yang diberikan oleh Allah kepada Kain, suatu tanda yang menyatakan bagaimana kasih Allah terhadap Kain yang begitu jahat. Tidak memberi tanda, Allah ingin menolong Kain supaya dia betul-betul sadar bahwa Allah tetap melindungi nyawanya, Allah tetap menyayanginya. Tidak demikian, baik sebelum maupun sesudah Kain berbuat dosa, kasih Allah terhadap Kain sama sekali tidak berubah. Allah sedang menunggu pertobatan Kain dengan hati yang begitu merindukan, supaya kapanpun Kain sadar akan kasihnya, biar dia pulang kembali kepada pelukan kasih Allah. Pertobatan sesungguhnya selalu dimulai ketika ada kesadaran terhadap kasih Allah. Manusia berbuat dosa itu suatu fakta. Oleh karena itu, manusia akan menderita, manusia mengembara. Namun karena beban dosa itu begitu berat, maka sangat sulit untuk bertobat. Tidak ada kekuatan untuk bertobat. Tetapi ketika ada keyakinan bahwa saat sekarang pun Allah tetap mengasihi kita, Allah tidak membuang kita, ketika sudah ada kesadaran kayak begitu, kita pun dapat masuk kepada Allah, kemudian kita bisa dipegang kembali di dalam pelukan kasih Allah. Dalam perumpamaan anak bungsu yang hilang pun, bagaimana anak bungsu dapat bertobat? Setelah dia menghabiskan semua harta kekayaannya, ketika dia lapar, ketika tidak ada sesuatu yang dapat dia andalkan, tiba-tiba dia baru sadar betapa besarnya kasih Allah, kasih Bapa di rumah Bapa. Kemudian dia setelah melihat hal itu, dia langsung memutuskan pulang kembali ke rumah Bapa. Allah memberi tanda kepada Kain sebagai tanda kasih, supaya kapanpun Kain menyadari dosanya, supaya dia bertobat, dia kembali kepada kasih Allah. Allah kita sedang menanti-nantikan supaya semua orang berdosa segera bertobat, kemudian kembali kepada pelukan kasih-Nya. Allah kita sedang menunggu kepulangan orang-orang berdosa, seperti seorang bapa setiap hari menunggu kepulangan anak bungsu tanpa tidur. Bukan hanya menunggu secara pasif, tetapi dia mencari-cari dengan hati yang remuk. Kemudian dia terus mengirimkan hamba-hambanya supaya mereka segera bertobat kembali kepada Allah. Melalui Nabi Yoel, Allah berfirman, tapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segala hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Sebab Ia pengasih, Ia penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dia menyesal karena hukumannya. Saudara, Allah kita, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Dia adalah Allah yang panjang sabar, kemudian selalu menunjukkan belas kasihan terhadap kita sebagai orang berdosa. Ketika kita bertobat, Dia selalu siap untuk mengampuni segala dosa kita. Kemudian Dia memberi damai sejahtera di dalam hati kita.
kemudian mengakui diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang benar, kemudian memberi istirahat yang kekal kepada kita semua. Dan seperti kepada Kain diberi suatu tanda, kepada diri kita juga Allah berikan tanda, yaitu tanda keselamatan, tanda hidup yang kekal, tanda pengampunan, tanda salib Yesus Kristus kepada kita. Setiap orang yang menerima tanda ini pasti mendapat keselamatan. Kami percaya kita yang berkumpul di tempat ini semuanya sudah menerima tanda ini. Amin. Sebagai kejutan, hati Allah terhadap orang berdosa, terhadap Kain, terhadap kita semua, itu adalah kasih. Walaupun Allah sungguh membenci dosa, namun Allah mengasihi orang-orang yang berdosa. Allah menghendaki kita jangan berbuat dosa, tetapi mengendalikan keinginan dosa. Tetapi walaupun kita lemah, sehingga kita mengabaikan firman Tuhan, kita jatuh kepada dosa pun, Allah tetap menginginkan kita supaya kita segera bertobat. Kemudian asal kita bertobat dengan sungguh-sungguh, Allah akan mengampuni segala dosa kita, kemudian ingin memberkati kita dengan menjalani hidup yang baru. Tapi andai kata seperti Kain kita tidak bertobat, Allah membiarkan kita menjalani hidup yang mengembara, hidup yang penuh dengan penderitaan, supaya melalui cara itu pun, karena Tuhan mau supaya kita merendahkan hati kita, supaya kita menjadi miskin, supaya kita menderita, agar kita menyadari segala dosa kita, kelemahan kita, kemudian kita bertobat kembali kepada Allah. Kiranya melalui firman Tuhan ini, melalui penderitaan, pengembaraan, pergumulan yang sekarang kita hadapi, semoga kemarin kita masing-masing mengintrospeksi diri. Kemudian bila mana ada masalah dosa yang belum dimuntahkan di hadapan Tuhan, mari kita mengakui segala dosa kita, kesalahan kita. Mari kita bertobat di hadapan Tuhan, supaya kita mendapatkan kasih karunia pengampunan. Hidup kita ini hanya penuh dengan kutuk, penderitaan, kesakitan, berubah menjadi sebagai ciptaan baru, penuh dengan berkat, kasih setia, kemurahan, belas kasihan Tuhan, berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akhiri dengan baca ayat 15. Mari kita baca sama-sama ayat 15.